Deretan mobil mulai memadati jalanan selepas acara pernikahan Rina dan Arya di sebuah gedung mewah di kawasan Bandung Utara. Lisa, dengan gaun malamnya yang sedikit terasa gerah, menyandarkan kepalanya di jok mobil, sesekali melirik Jaka yang fokus menyetir di sampingnya. Senyum bahagia masih tersirat di wajah keduanya. Sisa-sisa euforia pesta tadi siang belum sepenuhnya pudar. Capek ya? Tanya Jaka lembut, melirik Lisa sekilas. Lisa mengangguk kecil, lumayan. Tapi seru banget acaranya Rina. Gak nyangka dia akhirnya nikah juga. Iya, waktu cepet banget berlalu ya, sahut Jaka, menginjak pedal gas sedikit lebih dalam. Mereka berencana langsung pulang ke kosan masing-masing di kawasan Dago. Hari sudah mulai gelap. Langit di barat daya memancarkan semburat jingga yang perlahan ditelan kelam. Saat mobil mereka memasuki kawasan Lembang, gerimis tiba-tiba mulai turun. Awalnya hanya rintai-kerintik kecil, namun semakin menjauh dari pusat kota, intensitasnya semakin menguat. Jalanan yang berkelok-kelok dan minim penerangan membuat Jaka lebih berhati-hati dalam mengemudi. Wah, makin deres nih, gumam Jaka, menyalakan lampu kabut. Pepohonan di pinggir jalan tampak seperti siluet hitam yang menari diterpa angin dan hujan. Suara gemericik air yang menghantam atap mobil semakin lama semakin memekakkan telinga. Tiba-tiba di tengah jalan yang sepi dan dikelilingi rimbun pepohonan yang menandakan mereka telah memasuki kawasan hutan, hujan turun semakin menggila. Jarak pandang sangat terbatas, bahkan lampu mobil terasa kesulitan menembus pekatnya air yang mengguyur. Kayaknya kita harus neduh dulu deh, Jak, kata Lisa cemas, menggigil meski AC mobil sudah dimatikan. Jaka mengangguk setuju. Ia memperlambat laju mobilnya, mencari tempat berteduh yang aman di tengah hutan yang tampak sunyi dan mencekam. Beberapa menit kemudian, di antara kegelapan dan derasnya hujan, tampak samar-samar siluet sebuah bangunan besar di sisi kiri jalan. Cahaya rimang-rimang terlihat dari beberapa jendelanya. Itu kayaknya rumah, Ton, ujar Jaka, menunjuk ke arah bangunan tersebut. Kita neduh di sana aja ya, daripada bahaya kalau terus jalan di tengah hujan kayak gini. Tanpa menunggu jawaban, Lisa Jaka membelokkan mobilnya ke arah jalan masuk yang tampak berupa tanah berlumpur. Mereka berjalan perlahan menuju rumah besar itu. Bangunan itu tampak megah, namun sedikit terkesan tua dan tidak terawat. Arsitekturnya sulit dikenali dalam remangnya malam dan derasnya hujan. Namun ukurannya yang besar di tengah hutan sepi terasa janggal. Jaka memarkirkan mobil di halaman yang cukup luas. Mereka berdua keluar dari mobil, langsung disambut oleh dinginnya udara malam dan derasnya air hujan yang masih belum reda. Dengan langkah ragu, mereka berjalan menuju pintu utama yang tampak kokoh terbuat dari kayu gelap. Sebelum Jaka sempat mengetuk, pintu tiba-tiba terbuka perlahan, menampilkan seorang pria paruh baya dengan wajah ramah. Namun, sorot mata yang sulit dibaca. Ia mengenakan pakaian tradisional Jawa yang tampak sederhana namun bersih. Selamat malam, Nak. Ada yang bisa saya bantu? Sapa pria itu dengan suara tenang namun sedikit berat. Maaf mengganggu, Pak, jawab Jaka sopan. Kami kehujanan di tengah jalan. Bolehkah kami berteduh sebentar di sini sampai hujan reda?
Pria itu tersenyum tipis. Tentu saja boleh. Mari, silakan masuk. Hujan di luar sangat deras. Jaka dan Lisa saling bertukar pandang sebelum akhirnya mengikuti. Pria itu masuk ke dalam rumah. Ruangan pertama yang mereka masuki adalah ruang tamu yang sangat luas dengan perabotan antik yang tampak megah namun berdebu. Penerangan hanya berasal dari beberapa lampu minyak yang tergantung di dinding, menciptakan suasana rimang-rimang dan sedikit misterius. Silakan duduk, Nak. Akan saya buatkan minuman hangat, ujar pria itu mempersilakan mereka duduk di kursi kayu yang besar. Terima kasih banyak, Pak, sahut Lisa lega, merasa sedikit lebih tenang berada di dalam rumah yang hangat. Hujan di luar semakin menjadi-jadi. Suara gemuruh petir sesekali menggelegar, memecah kesunyian malam. Minuman teh hangat yang disuguhkan oleh pemilik rumah terasa sangat nikmat di tengah dinginnya malam. Mereka bertiga berbincang-bincang ringan. Pemilik rumah memperkenalkan dirinya sebagai Pak Salim. Ia bercerita bahwa ia tinggal seorang diri di rumah besar itu. Waktu berlalu begitu cepat dan hujan belum menunjukkan tanda-tanda akan reda. Pak Salim kemudian menawarkan Jaka dan Lisa untuk menginap saja di rumahnya, mengingat kondisi cuaca yang buruk dan perjalanan mereka yang masih jauh. Sudah malam sekali dan hujan masih sangat deras. Akan berbahaya jika kalian melanjutkan perjalanan. Sekarang menginap saja di sini. Besok pagi baru kalian bisa melanjutkan perjalanan dengan lebih aman, kata Pak Salim dengan nada tulus. Jaka dan Lisa saling berpandangan lagi. Awalnya mereka ragu, namun melihat kondisi cuaca dan kebaikan Pak Salim, mereka akhirnya menerima tawaran tersebut. Terima kasih banyak atas kebaikan Bapak, ucap Jaka tulus. Sama-sama, Nak. Anggap saja rumah sendiri, balas Pak Salim sambil tersenyum. Setelah itu, Pak Salim mengajak mereka ke ruang makan yang juga tampak luas dan dihiasi dengan perabotan kuno. Di atas meja makan telah tersedia berbagai macam hidangan yang tampak sederhana namun menggiurkan. Mari kita makan malam dulu. Saya sudah menyiapkan sedikit hidangan, ajak Pak Salim. Jaka dan Lisa yang memang merasa lapar setelah perjalanan panjang dan dinginnya malam, tidak menolak tawaran tersebut. Mereka duduk di meja makan bersama Pak Salim dan mulai menyantap hidangan yang disajikan saat sedang makan. Lisa tanpa sengaja melirik ke arah jendela besar di samping meja makan. Hujan masih mengguyur deras di luar, namun samar-samar Lisa melihat pergerakan di balik kegelapan. Ia mencoba fokus melihat lebih jelas. Alangkah terkejutnya Lisa ketika menyadari bahwa di luar, di tengah derasnya hujan, berjalan sosok-sosok manusia yang aneh dan menyeramkan. Bentuk tubuh mereka tidak proporsional. Beberapa tampak bungkuk dengan anggota badan yang panjang tidak wajar, dan wajah mereka terlihat mengerikan dengan mata yang tampak memancarkan cahaya redup. Sosok-sosok itu berjalan perlahan di sekitar halaman rumah. Sesekali berhenti dan menatap ke arah jendela, tepat ke tempat Lisa duduk. Lisa sontak terkesiap dan langsung menoleh ke arah Jaka dengan wajah pucat pasi. Cak, coba lihat keluar, bisik Lisa dengan suara bergetar sambil menunjuk ke arah jendela. Jaka yang sedang menyantap makanannya mengerutkan kening. Ada apa, Lis? Di luar ada orang-orang aneh, menyeramkan sekali. Jaka dengan ragu mengalihkan pandangannya ke arah jendela yang ditunjuk Lisa.
Awalnya ia tidak melihat apapun selain kegelapan dan derasnya hujan. Namun, setelah beberapa saat, matanya menangkap pergerakan samar di antara rimbun pepohonan. Ia memicingkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Seketika, jantung Jaka berdegup kencang. Apa yang dilihat Lisa ternyata benar. Di luar sana berjalan sosok-sosok yang tidak lazim, dengan bentuk tubuh yang ganjil dan wajah yang menakutkan. Mereka bergerak perlahan dalam kegelapan, seolah mengawasi rumah tersebut. Iya, Liz. Aku lihat, bisik Jaka dengan nada khawatir. Mereka berdua kemudian memberanikan diri untuk bertanya kepada Pak Salim yang masih dengan tenang menikmati makan malamnya. Pak Salim panggil Jaka hati-hati. Di luar kami melihat ada beberapa orang yang berjalan di tengah hujan. Mereka terlihat agak aneh. Pak Salim menghentikan suapannya dan menoleh ke arah Jaka dan Lisa dengan senyum yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Oh, mereka teman-teman saya, jawab Pak Salim dengan nada enteng. Seolah pemandangan mengerikan di luar sana adalah hal yang biasa. Sontak, jawaban Pak Salim membuat Jaka dan Lisa terkejut dan saling bertukar pandang dengan tatapan penuh ketakutan. Bagaimana mungkin sosok-sosok mengerikan itu adalah teman dari pemilik rumah yang tampak ramah ini? Kecurigaan Lisa semakin bertambah. Ia kembali melihat ke arah makanan yang sedang mereka santap. Di bawah cahaya lampu minyak yang remang-remang, Lisa menyadari sesuatu yang menjijikkan. Di antara nasi dan sayuran yang tampak lezat itu, terlihat jelas beberapa ekor belatung menggeliat. Lisa langsung membelalakkan matanya dan menunjuk ke arah piringnya dengan tangan gemetar. Ja, lihat ini, bisiknya dengan nada mual. Jaka mengikuti arah telunjuk Lisa dan seketika wajahnya berubah menjadi pucat pasi. Ia juga melihat dengan jelas beleteng-beleteng itu bergerak di antara makanannya. Rasa mual langsung menyerbu perut mereka berdua. Tanpa bisa ditahan lagi, Lisa dan Jaka serentak memuntahkan isi perut mereka ke lantai. Bau amis dan anyir langsung menyebar di ruang makan. Pak Salim hanya memandang mereka berdua dengan tatapan dingin dan senyum mengerikan yang kini terpampang jelas di wajahnya. Tawa pelan namun mengancam keluar dari bibirnya. Kenapa nak kalian, Puri, kalian tidak suka dengan hidangan saya? Ujarnya dengan nada mengejek. Jaka dan Lisa yang kini menyadari bahaya yang mengintai mereka segera bangkit dari kursi dan berniat untuk melarikan diri dari rumah mengerikan itu. Namun betapa terkejutnya mereka ketika mendapati pintu ruang makan telah tertutup rapat dan terkunci. Mereka mencoba membuka pintu lainnya, namun semuanya terkunci. Kalian tidak akan bisa pergi dari sini nak, kata Pak Salim dengan tawa yang kini terdengar semakin keras dan mengerikan menggema di seluruh ruangan. Kalian sudah menjadi tamu di rumah ini dan kalian akan tinggal di sini selamanya bersama teman-teman saya. Ketakutan Jaka dan Lisa mencapai puncaknya. Mereka berdua berteriak histeris, mencoba mendobrak pintu, namun semuanya sia. Pak Salim terus tertawa, suaranya semakin menggelegar, bercampur dengan suara derap kaki dan erangan aneh dari luar rumah. Pandangan Lisa mulai berkunang-kunang, kepalanya terasa sangat pusing. Ia melihat sekilas sosok Pak Salim yang semakin mendekat
dengan senyum mengerikan di wajahnya. Sebelum akhirnya kegelapan menelannya. Jaka pun merasakan hal yang sama. Teriakan terakhirnya tertahan di kerongkongan sebelum ia jatuh pingsan di lantai ruang makan yang dingin. Kegelapan menyelimuti Jaka. Ia merasa tubuhnya terbaring di atas permukaan yang keras dan dingin. Aroma anyir dan bau tanah yang lembab menusuk hidungnya. Perlahan kesadarannya mulai kembali. Ia membuka matanya perlahan, mencoba menyesuaikan diri dengan cahaya rimang-rimang yang menerobos masuk dari sela-sela dinding kayu. Ia mendapati dirinya terbaring di sebuah ruangan kecil yang pengap. Dindingnya terbuat dari papan kayu yang lapuk dan lantainya hanya berupa tanah yang keras. Di sudut ruangan, Lisa terlihat masih terbaring, tidak sadarkan diri. Jaka berusaha bangun, namun sekujur tubuhnya terasa sakit dan lemas. Ia melihat sekeliling ruangan, mencari tanda-tanda keberadaan Pak Salim atau jalan keluar. Namun, ruangan itu tampak kosong dan hanya memiliki satu pintu kayu yang tampak terkunci dari luar dengan susah payah. Jaka merangkak mendekati Lisa dan mengguncang tubuhnya. Pelan, Lisa, bangun. Lisa perlahan membuka matanya, mengerjapkan beberapa kali sebelum pandangannya menjadi fokus. Ia tampak bingung dan ketakutan saat melihat sekeliling ruangan. Kita di mana, Jak? Tanya Lisa dengan suara lemah. Aku juga nggak tahu pasti, tapi kayaknya kita masih di rumah itu, jawab Jaka cemas. Mereka berdua berusaha mengingat kejadian semalam. Sosok-sosok mengerikan di luar jendela, belatung di makanan, tawa mengerikan Pak Salim. Dan kemudian kegelapan, rasa takut kembali menghantui mereka. Kita harus keluar dari sini, Jak, kata Lisa dengan nada panik. Mereka berdua mencoba mendobrak pintu, namun pintu itu tampak sangat kokoh. Mereka juga mencari jendela, namun ruangan itu tidak memiliki jendela sama sekali. Mereka terperangkap. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat dari luar ruangan. Jantung Jaka dan Lisa berdegup kencang. Pintu kayu itu perlahan terbuka, menampilkan sosok Pak Salim yang kini tidak lagi menunjukkan keramahan seperti semalam. Wajahnya tampak dingin dan matanya memancarkan aura mengancam. Kalian sudah bangun rupanya, ujar Pak Salim dengan senyum sinis. Kalian adalah tamu istimewa di rumah ini dan kalian akan tinggal di sini bersama kami. Kami mohon, Pak, biarkan kami pergi, pinta Jaka dengan nada memelas. Kami tidak bermaksud mengganggu. Pak Salim tertawa mengejek. Mengganggu? Kalian justru akan menjadi bagian dari kami. Teman-teman saya sudah tidak sabar untuk menyambut kalian. Pak Salim kemudian memberi isyarat dengan tangannya. Dan dua sosok mengerikan dengan tubuh bungkuk dan wajah pucat masuk ke dalam ruangan. Mereka menatap Jaka dan Lisa dengan mata merah menyala. Jaka dan Lisa sontak berteriak ketakutan dan berusaha menjauhi kedua makhluk itu. Namun, ruangan itu terlalu kecil untuk mereka bergerak bebas. Kedua makhluk itu dengan gerakan cepat mencengkeram tangan Jaka dan Lisa dengan cengkeraman yang sangat kuat. Kalian akan kami bawa ke tempat yang lebih baik, kata Pak Salim dengan nada datar. Di sana, kalian akan menjadi bagian dari keluarga ini selamanya. Jaka dan Lisa meronta-ronta mencoba melepaskan diri dari cengkeraman kedua makhluk itu. Namun, kekuatan mereka
jauh melebihi kekuatan manusia biasa. Mereka diseret keluar dari ruangan pengap itu menuju lorong gelap yang tampak tidak berujung sepanjang lorong. Mereka melihat lebih banyak lagi sosok-sosok mengerikan yang bersembunyi di balik pintu-pintu kamar yang tertutup. Mata mereka menatap Jaka dan Lisa dengan tatapan lapar dan haus. Erangan pelan dan suara langkah kaki yang minurit-nairit terdengar di sepanjang lorong, menciptakan suasana yang sangat mencekam. Mereka dibawa ke sebuah ruangan besar yang tampak seperti ruang ritual. Di tengah ruangan terdapat sebuah altar batu yang berlumuran cairan hitam pekat. Aroma anyir darah dan bau busuk yang menyengat memenuhi udara. Di sekeliling altar berdiri puluhan sosok mengerikan yang tadi mereka lihat di luar jendela. Kini tampak lebih jelas dengan tubuh-tubuh yang cacat dan wajah-wajah yang penuh luka dan nanah. Salim berdiri di depan altar dengan senyum kemenangan. Di wajahnya, ia mengangkat kedua tangannya. Dan seketika semua makhluk itu mengeluarkan suara erangan dan lolongan yang memekakan telinga. Selamat datang di rumah abadi kami, kata Pak Salim dengan suara yang bergema di seluruh ruangan. Malam ini keluarga kita akan bertambah 2 anggota baru. Jaka dan Lisa saling berpegangan erat. Air mata ketakutan mengalir di wajah mereka. Mereka tahu bahwa akhir mereka sudah dekat. Mereka telah jatuh ke dalam perangkap sebuah keluarga makhluk mengerikan di tengah hutan yang sunyi. Pak Salim mulai mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Suara gemuruh petir di luar rumah semakin menggelegar, seolah alam pun turut menyaksikan ritual mengerikan itu. Cahaya lampu minyak di ruangan itu berkedip-kedip menciptakan anggon yang menari-nari di dinding. Menambah kesan horor dan mencekam, salah satu makhluk mengerikan mendekati Lisa dengan membawa sebuah pisau berkarat di tangan. Lisa menjerit histeris, memejamkan matanya erat-erat. Jaka berusaha melindungi Lisa dengan tubuhnya, namun ia tidak berdaya melawan kekuatan makhluk itu. Tiba-tiba sebelum pisau itu menyentuh kulit Lisa, terdengar suara lolongan panjang yang berbeda dari lolongan meklek-meklek lainnya. Suara itu terdengar lebih kuat dan lebih mengancam, membuat semua makhluk di ruangan itu terdiam. Pintu ruangan terbuka dengan keras, dan di ambang pintu berdiri sesosok makhluk yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan dari yang lainnya. Tingginya hampir 2 kali lipat tinggi manusia normal, dengan tubuh kekar, berbulu lebat, dan wajah yang menyerupai perpaduan antara manusia dan binatang buas, dengan taring-taring yang panjang dan mata yang menyala. Merah, Pak Salim dan semua makhluk di ruangan itu tampak menundukkan kepala di hadapan makhluk yang baru datang itu. Makhluk itu menggeram rendah, lalu mengarahkan pandangannya ke arah Jaka dan Lisa. Ketakutan Jaka dan Lisa kembali memuncak. Mereka mengira makhluk itu akan menjadi akhir dari hidup mereka. Namun, makhluk itu hanya mengamati mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. Sebelum kemudian mengeluarkan suara geraman yang memerintahkan kedua makhluk yang mencengkeram Jaka dan Lisa untuk melepaskan mereka. Jaka dan Lisa yang merasa bingung dan ketakutan tetap berpegangan erat satu sama lain. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mengapa makhluk yang tampak paling berkuasa di tempat itu tiba-tiba
menyuruh mereka dilepaskan. Pak Salim kemudian menjelaskan dengan nada takut-takut bahwa makhluk itu adalah pemimpin dari keluarga mereka. Dan keputusannya tidak bisa diganggu-gugat. Ia tidak tahu mengapa pemimpin mereka tiba-tiba mengubah rencana. Namun ia harus mematuhinya dengan berat hati. Pak Salim memerintahkan Jaka dan Lisa untuk dibawa kembali ke ruangan tempat mereka pertama kali terbangun. Mereka berdua kembali diseret melalui lorong gelap, melewati tatapan penuh tanya dan kekecewaan dari para makhluk mengerikan lainnya. Sesampainya di ruangan pengap itu, Jaka dan Lisa ditinggalkan sendirian. Pintu kembali terkunci dari luar. Mereka berdua terduduk lemas di atas lantai tanah, mencoba mencerna semua kejadian mengerikan yang baru saja mereka alami. Mereka selamat untuk saat ini, namun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka masih terperangkap di rumah tua itu, dikelilingi oleh makhluk mengerikan, dan malam abadi di rumah tua itu masih panjang. Bab 3. Subuh yang menyelamatkan malam terasa begitu panjang dan mencekam bagi Jaka dan Lisa. Mereka berdua tidak bisa tidur, terus dihantui oleh bayangan, sosak-sosak mengerikan, dan ritual yang hampir merenggut nyawa mereka. Mereka terus berdoa dan berharap ada keajaiban yang menyelamatkan mereka dari tempat terkutuk itu. Saat fajar mulai menyingsing, samar-samar cahaya abu-abu mulai menerobos masuk melalui sela-sela dinding kayu. Suara hujan di luar rumah perlahan mereda, hanya menyisakan rintik-rintik kecil yang sesekali terdengar. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu ruangan mereka. Jaka dan Lisa terkejut dan saling berpandangan dengan cemas. Pintu perlahan terbuka, menampilkan seorang wanita tua dengan wajah keriput dan mata yang tampak sayu. Ia mengenakan pakaian lusuh dan memegang sebuah lentera di tangannya. Wanita tua itu memberi isyarat kepada Jaka dan Lisa untuk diam dan mendekatinya. Dengan langkah ragu, mereka berdua mendekati wanita itu. "Kalian harus segera pergi dari tempat ini," bisik wanita tua itu dengan suara serak. "Pemimpin mereka sedang tidak ada. Ini kesempatan kalian." Jaka dan Lisa terkejut. "Siapa? Siapa nenek?" tanya Lisa dengan nada bingung. "Saya juga tawanan di tempat ini, seperti kalian. Tapi saya sudah lebih lama di sini. Saya tahu jalan keluar. Rahasia," jawab wanita tua itu. Tanpa banyak bertanya, Jaka dan Lisa mengikuti wanita tua itu keluar dari ruangan. Wanita itu membawa mereka menyusuri lorong-lorong gelap dan remang-remang, menghindari kamar-kamar tempat para makhluk itu beristirahat. Suara langkah kaki mereka terdengar jelas di tengah kesunyian pagi yang dingin. Wanita tua itu membawa mereka ke sebuah pintu kayu kecil yang tersembunyi di balik rak buku tua di salah satu ruangan. Ia membuka pintu itu, memperlihatkan sebuah terowongan sempit yang gelap gulita lewat sini. "Terowongan ini akan membawa kalian keluar dari rumah ini," bisik wanita tua itu. "Cepatlah sebelum mereka kembali." Jaka dan Lisa mengucapkan terima kasih kepada wanita tua itu dan segera memasuki terowongan gelap itu. Mereka berjalan merangkak di dalam terowongan yang sempit dan pengap, hanya berbekal cahaya samar yang masuk dari ujung terowongan.
Bau tanah yang lembab dan udara yang dingin menusuk kulit mereka. Setelah berjalan cukup jauh, mereka akhirnya melihat cahaya terang di ujung terowongan. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka berdua mempercepat langkah dan keluar dari terowongan. Mereka mendapati diri mereka berada di tengah hutan yang lebat. Jauh di belakang rumah tua yang mengerikan itu, hujan telah berhenti sepenuhnya. Dan sinar matahari pagi mulai menembus sela-sela pepohonan. Jaka dan Lisa saling berpelukan erat, merasa lega dan bersyukur karena berhasil keluar dari mimpi buruk itu. Mereka segera berjalan secepat mungkin meninggalkan tempat terkutuk itu tanpa menoleh ke belakang. Beberapa jam kemudian, dengan tubuh lelah dan pikiran yang masih trauma, mereka berdua akhirnya tiba di jalan raya. Mereka bertemu dengan seorang pengendara mobil yang bersedia mengantar mereka kembali ke Bandung. Kisah mengerikan yang mereka alami di rumah tua. Di tengah hutan itu akan selalu menghantui ingatan mereka. Mereka tidak pernah tahu siapa sebenarnya Pak Salim dan makhluk-makhluk mengerikan yang tinggal bersamanya. Mereka hanya tahu bahwa mereka telah selamat dari bahaya yang mengancam nyawa. Keesokan harinya, saat mereka berdua masih berusaha memulihkan diri dari trauma, mereka mendengar kabar dari berita lokal bahwa sebuah mobil ditemukan terparkir di dekat hutan di kawasan Lembang. Mobil itu adalah mobil Jaka. Ketika polisi melakukan penyelidikan di sekitar lokasi, mereka menemukan sebuah rumah tua yang tampak terbengkalai di tengah hutan. Namun, rumah itu tampak kosong dan tidak berpenghuni. Tidak ada jejak keberadaan Pak Salim maupun makhluk-makhluk mengerikan yang diceritakan. Jaka dan Lisa. Polisi menduga Jaka dan Lisa menjadi korban perampokan dan kemudian tersesat di hutan. Namun, Jaka dan Lisa tahu betul apa yang sebenarnya terjadi. Mereka telah berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar perampok. Mereka telah selamat dari malam abadi di rumah tua yang dikuasai oleh makhluk gaib penunggu hutan. Sejak saat itu, Jaka dan Lisa menjadi lebih berhati dalam melakukan perjalanan, terutama di malam hari. Mereka juga lebih menghargai setiap tempat yang mereka datangi dan berusaha untuk selalu bersikap sopan dan menghormati adat istiadat serta kepercayaan lokal. Pengalaman mengerikan di lembah hujan itu telah mengajarkan mereka tentang adanya dunia lain yang tidak kasat mata, dunia yang bisa menjadi sangat berbahaya bagi mereka yang tidak berhati-hati dan sombong. Dan setiap kali hujan deras mengguyur, bayangan rumah tua di tengah hutan dan tatapan mata mengerikan para penghuninya akan kembali menghantui mimpi mereka.